Gitu ya teman-teman ya. Nah, kembali lagi, saya mau ajak teman-teman untuk di luar market saham Indonesia. Coba teman-teman ingat-ingat di cryptocurrency, NFT. Saya bukan orang yang anti, enggak. Cuman teman-teman coba lihat ini. Ya. Lihat psikologi yang muncul, sama nggak? Semua orang, gue ketemu lagi main basket, ngomongin kripto. Lagi ngegolf, ngomongin kripto. Lagi arisan, ngomongin kripto. Teman saya yang nggak pernah trading, nggak pernah investasi, tiba-tiba bisa, yuk, lu beli kripto nggak? Gitu. Teman lagi nih yang nggak pernah mau diajakin investasi saham, nggak pernah punya planning apa segala macem, taunya emas doang gitu ya. Tiba-tiba ketemu lagi badminton, yuk lu beli kripto. Teman-teman, impactnya apa? Beda, teman-teman. Ya kan? Jadi ketika ada momen euforia, yang terjadi adalah halnya adalah cenderung adalah buruk. Tapi ketika ada momen di mana muncul itu adalah pesimistis, negativity, skeptism segala macam, biasanya yang terjadi di dalam harga adalah berkebalikan, teman-teman. Saya nggak bilang bakal bagus, nggak. Kenapa? Saya nggak mau ngepompom, istilahnya seperti itu ya. Cuman, saya mau kasih contoh beberapa hal, dan teman-teman bisa lihat bahwa apa? Teman-teman bisa lihat bahwa, coba deh, kita ngelihat ini dari point of view helikopter. Gitu, teman-teman coba lihat. Dulu gimana sih? Impactnya gimana? Di sana. Tadi saya udah bilang ya mengenai contohnya adalah saham-saham berbasis digital, ya kan? Digital. Lalu apa lagi? Berbasis COVID. Ada lagi kan? Menjelang ditemukannya vaksin, emiten tertentu harga naik. Tapi seketika vaksin itu udah muncul, udah bisa dipakai oleh semua orang, harganya gimana? Push, ke bawah. Berkebalikan. Berapa banyak orang yang ikutan membeli emiten tersebut ketika menjelang pengumuman vaksin itu ditemukan? Tinggi. Banyak banget, teman-teman. Di sana. Tapi berapa banyak orang yang membeli sebelum ada sentimen vaksin? Sebelum ada bicara vaksinasi dan lain sebagainya? Sangat sedikit. Kayak gitu. Nah, jadi poin di sini adalah apa? Poin di sini adalah ketika dalam momen terendah yang kita bisa rasakan, kadang di sanalah titik balik. Kenapa? Karena setiap orang berusaha. Gitu. Teman-teman, kita menghadapi krisis. Bukan krisis ya, sorry. Kita menghadapi ancaman krisis. Inflasi yang tinggi, bahan bakar yang tinggi, harga komoditas yang tinggi, konflik geopolitik, dan lain sebagainya. Kita menghadapi hal tersebut. Teman-teman harus belajar dari tahun 2020. Di sana. Dari tahun 2020. Seburuk apapun kondisi market, teman-teman, percayalah teman-teman, tahun 2020 itu somehow itu lebih buruk dari krisis yang lain. Kenapa? Banyak sekali orang kehilangan pekerjaannya. Bukan income-nya itu berkurang ya, tapi hilang. Itu banyak banget. Dan lebih parahnya lagi adalah pengusaha tidak boleh buka usaha. Itu lebih parah lagi nggak sih? Nggak tahu deh. Lebih parah mana ya? Gini. Ada momen di mana Anda tetap boleh buka toko, tapi omsetnya menurun. Atau Anda boleh tetap buka toko, tapi bahan baku Anda naik, tapi Anda boleh jualan, masih boleh putar otak, ya kan? Kedua, yang B, Anda nggak boleh buka toko. Mau jualan dong, ini 5 barang aja, nggak boleh. Gue buka toko 1 jam aja, nggak boleh. Please, nggak boleh. Di sana. Lebih buruk yang mana? Oke? Lebih buruk mana? Apa opini Anda? Nah, jadi teman-teman, balik lagi. Ketika ada berita yang begitu masif beredar di sekitar kita, dan berita itu adalah sangat positif,
biasanya itu sudah di momen puncak. Puncak positivity. Gitu ya. Nah, ketika ada momen di mana berita dan sekeliling kita itu sangat negatif, maka sentimen sudah maksimum juga. Maksimum di mana? Maksimum buruknya. Maksudnya apa maksimum buruknya? Maksimum buruknya adalah orang-orang yang pengen jualan udah ngejual semua, udah jualan semua gitu kan. Sama seperti ketika beritanya sangat positif, semua orang udah ngebeli semua, akhirnya udah nggak ada yang beli, harga turun. Nah, kok udah jualan semua, akhirnya apa? Udah nggak ada yang jual. Kenapa? Barang udah habis semua, ya kan? Udah nggak bisa terlalu turun. Nah, jadi teman-teman, jadi yang pertama tadi ya, bagian pertama adalah menghadapi ancaman krisis seperti ini. Dan ini kan bicara 3 bulan terakhir di tahun 2022 ya. Bener gak sih 3 bulan? Oktober, November, Desember. 3 bulan ya, oke? Nah, menghadapi 3 bulan ini, maka kita pasti akan dihadapi oleh berita nggak jauh-jauh seputar ancaman krisis, inflasi, bahan bakar tinggi, ya kan, anggaran, konflik antar negara atau antar beberapa negara, ya kan? Lalu apa lagi? Lalu kalau misalnya di Eropa nih, kalau Anda tinggal di Eropa ya, maka Anda akan menghadapi masalah seretnya energi, pasokan energi. Di kita? Enggak ya kayaknya ya. Enggak ya, kecuali nggak bayar tagihan listrik aja, seret, ya kan? Kan gitu kan? Nah, jadi kita harus menjadi pribadi yang netral sambil kita menyadari bahwa setiap individu, setiap pengusaha, setiap para wirausahawan, para pemilik bisnis, ataupun para pelaku di digital kreatif, digital industry yang jualan online dan lain sebagainya, mereka punya mereka punya survival mode yang jauh lebih bagus dari kita. Saya bisa bilang seperti itu, lebih bagus dari kita. Mereka akan berusaha agar company mereka tidak krisis. Dan itu juga terjadi di emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi kita menjadi pribadi yang netral dan antisipasi. Kalau jelek, saya nggak nyangkut. Nanti saya cari company yang memang tidak ada masalah, saya beli di harga bawah. Mumpung harga turun, saya beli. Tapi ingat, yang berpikir seperti itu nggak cuma Anda, nggak cuma saya, ada orang lain. Dan yang berpikir seperti itu nggak hanya pakai uang 10 juta, nggak pakai uang hanya 50 juta atau 500 juta atau 1 miliar, tapi dia pakai uang triliunan. Jadi kita lomba-lombaan nih. Kita lomba-lombaan untuk berharap turun, kalau turun gue beli. Tapi kalau orang yang pakai duit 1 triliun merasa ini kayak nggak akan turun deh, ya udah, lu jual gue beli, lu jual gue beli. Semua orang udah nggak punya, dia punya semua. Harga turun? No. Itu pertama, jadi hal yang netral. Kedua adalah apa tadi? Kok jadi lupa ya? Nah, kedua adalah berita, news, sentimen, dan kalau era sekarang adalah konten. Kalau begitu banyak yang negatif, biasanya sudah price in di sana. Demikian juga jika begitu banyak yang positif, artinya di harga tersebut sudah price in. Terjadi di saham, terjadi di kripto, terjadi di COVID, vaksinasi, ya kan? Vaksinasi. Dan terjadi di mana lagi? Banyak teman-teman, sepeda. Berapa banyak orang yang ketika pandemi beli sepeda? Sekarang sepedanya dikemanain? Di gudang? Di garasi? Ya kan? Lagi, ada apa lagi? Batu akik. Zaman dulu banget, tahun 2000 berapa itu ya? 2014 mungkin? 2014 mungkin? Berapa banyak orang yang tiba-tiba di tangannya punya banyak cincin batu, ya kan? Di sana. Semua orang ngomong batu akik. Nah, biasanya sudah puncaknya. Jadi teman-teman, ketika orang-orang yang gak pernah ngomongin, tiba-tiba ngomongin, itu sudah dalam tahap maksimum atau menjelang maksimum. Ketika teman saya gak pernah ngomongin, tiba-tiba ngomongin kripto, itu udah momen
hampir maksimum. Ketika teman saya nggak pernah ngomongin, oke, gini. Tahun 2010 sampai tahun 2015. Coba teman-teman flashback tahun 2010 sampai 2015. Apa yang terjadi? Properti. Ada teman kita yang nggak pernah berpikir untuk KPR dan lain sebagainya, tiba-tiba ambil cicilan atau beli properti. Gila, dia sampai nyicil beli properti loh. Iya yo, untuk investasi. Wah, itu udah hampir maksimum. Nah, ketika orang bilang yang buruk-buruk, semua orang yang kita nggak tahu dia concern, tiba-tiba sudah ngomongin tentang hal itu. Wih, dia ngomong itu juga hampir maksimum di sana. Nah, bicara hampir maksimum, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah harga di market ketika jelek sudah yang menjelang hampir maksimum jeleknya. Gitu. Kalau harga lagi naik, maka dia udah hampir maksimum naiknya. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang Anda harus ngapain? Kita bareng-bareng nih harus ngapain, teman-teman? Kita mau nggak mau, kita harus apa? Kita harus mengerti, membaca pergerakan harga di sana. Kalau kita punya investasi based on fundamental, maka poinnya sebenarnya simple. Kalau ini company nggak ada masalah, bisnisnya nggak ada hubungan dengan geopolitik, dengan krisis dan lain sebagainya, ya udah, kalau turun saya nggak pusing. Harga makin turun, saya nggak pusing. Kenapa? Karena investor berpikir nggak pusing. Dia bagi dividen kok ke saya. Karena saya invest, saya cari dividen. Nanti kalau saya udah ada uangnya, ketika dia turun mantep, seminimal mungkin, saya beli. Saya cariin deposito, saya cariin reksadana, saya cariin apa? Saya gadai rumah, saya jual apartemen. Ngomong-ngomong, apartemen lagi banyak yang jualan ya katanya ya. Ya kan? Jual di bawah harga pasar. Nah, oke, nah jadi apartemen dijual di bawah harga pasar. Ketika kita udah mendengar itu di mana-mana, itu momen beli untuk Anda bargain hunting, bukan malah ikutan jual. Karena kalau mau jual sekarang udah terlambat. Misalnya, kalau Anda nggak punya, ini momen untuk beli. Kita lihat yang mana. Sewa atau bisa 10%, who knows, kan gitu kan. Nah, jadi jadi apa? Jadi pada dasarnya adalah itu investor. Maka kalau teman-teman menganggap Anda pribadi adalah investor, pastikanlah company yang Anda miliki itu bukan company yang ketika krisis Anda takut jadi pengen jualan. Anda bukan investor, tapi jadi-jadian. Oke? Nah, ketika kita bicara investasi, tapi kita nggak mau harga turun, maka Anda adalah sebenarnya trader. Gitu, Anda adalah trader. Ketika bicara trader, maka yang paling concern bagi trader adalah timing. When to buy, how to hold, and when to sell. Nah, ketika bicara trading, when to buy sama when to sell, maka itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan berita, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan fundamental. Karena market bergerak tiap hari, company tidak melaporkan labanya tiap hari. Jadi nggak logis kalau kita pakai berita atau public expose untuk time to buy atau time to sell. Gitu. Nah, untuk menentukan time to buy dan time to sell, Anda harus menggunakan technical. Dan technicalnya, Anda harus ingat di sini, harus berbasis trend. Trend following. Trend optimizer. Di sana. Karena kita kan mau tahu ini company bisa bearish terus atau enggak. Namanya adalah bisa bearish terus, bisa turun terus. Itu namanya trend. Ini company yang saya beli bisa bullish terus nggak? Atau bisa naik terus nggak? Kalau di kepala kita berpikir bisa naik terus nggak ya? Maka itu adalah tren. Keberlangsungan.